Mas Burhan, kalau tadi Mas Burhan bilang jangan-jangan Pak JK ini sedang mengendorse Pak Anies nih dari ucapan yang kemarin ini. Tapi kalau misalnya ada nggak sih yang dimiliki keuntungan dari parpol pendukung Pak Anies dengan ucapan dari Pak JK? Tentu saja ada, karena bagaimanapun approval Pak Jokowi sedang tinggi-tingginya sekarang. Lembaga survei Indonesia merekam 82% dan lembaga saya 78%. Dan kita menemukan satu pola ketika approval rating presiden naik, itu yang tertekan adalah elektabilitas Anies. Nah, Anies Baswedan menyalip elektabilitas Prabowo November 2022 itu ketika approval Pak Jokowi turun 6 poin. Jadi kalau misalnya popularitas Pak Jokowi turun, yang untung adalah Anies Baswedan. Demikian juga sebaliknya. Tapi kan kita nggak mau masuk perdebatan soal normatif dan faksun politik ini dilihat dari kepentingan politik praktis. Makanya saya menyarankan lebih baik itu yang bicara adalah orang-orang yang nirpartisan. Orang-orang kita sebut aja guru bangsa yang mengingatkan Pak Jokowi bukan karena tidak suka, tapi karena sayang supaya beliau ini itu betul-betul soft landing sehingga menjadi presiden buat semua dan tidak dianggap punya kepemihakan pada satu dua pihak capres. Artinya meninggalkan legasi yang baik gitu ya, warisan yang baik ya. Makanya saya mau masuknya ke situ. Oke. Tapi karena yang mengkritik dan kemudian menjadi headline media adalah Pak JK, ya jangan salahkan publik juga kalau kemudian melihat apa intensi Pak JK ketika menyampaikan kritikan tersebut. Oke, Mas Burhan, saya langsung tanya ke Pak Mardhani. Pak Mardhani, kalau gitu jangan-jangan kritikan dari Pak JK ini menguntungkan PKS dan juga pencalonan Pak Anies nanti di Capres? Nggak ada, karena Pak JK itu sudah memposisikan diri sebagai negarawan. Makanya yang datang ke Pak JK kan bukan cuma kelompoknya kan. PKS malah belum datang ke Pak JK. Mas Gus Muhaimin udah datang, Pak Erlangga Hartarto datang. Jadi Pak JK sekarang adalah orang yang ingin menjaga agar Pak Jokowi sebagai kawan seperjuangan 2014. Mas Burhan juga tadi menyatakan yang paling baik buat Pak Jokowi tidak ikut campur. Kalau bahasa saya, nyun sewu Mas Burhan tidak cawe-cawe. Karena partai juga udah pandai kok. Pak Jokowi nggak perlu ikutan, PDIP luar biasa. Tanpa pengaruh Pak Jokowi, Bu Mega tanggal 21 April memutuskan Mas Ganjar. Saya yakin Mas Bima. Mbak Bu Mega itu tidak ada nanya izin kiri kanan karena Pak Jokowi saat itu udah di Solo. KIB sudah buat koalisi, KIR sudah buat koalisi, kami tapi sudah kan buat waktu koalisi. itu Pak JK juga pernah menjadi ketua tim pemenangannya untuk Pak Jokowi Maruf pada saat Pak JK menjabat sebagai... Bedanya karena belum ada penetapan. Nanti kalau udah ada penetapan boleh. Kalau sekarang lagi proses growing up, lagi formulating, lagi building the connection. Biarkan ini proses yang berjalan alami, natural. Rakyat punya hak. Pandangan pribadi saya tidak suuzon, tetapi ada ingin kayak koalisi besar cuma dua. Itu buruk buat demokrasi kalau cuma dua. Yang baik itu lebih dari dua, ada kontestasi karya gagasan. Sekarang partai-partai udah ketemu bagus, jangan diganggu dengan intervensi presiden. Jangan diganggu dengan intervensi presiden, itukah saat ini yang gimana tanggapannya dari PDIP, Pak Bima? Ya, Kang Mardhani ini kan salah satu teman saya yang paling pinter ngomong tuh mendramatisasinya kan menjadi sesuatu yang luar biasa. Saya berkata jujur, Mas. Padahal itu kan sederhana bahwa betul tadi Kang Mardhani banyak partai-partai yang mencalonkan capres dan kebetulan ada di lingkaran kekuasaan Pak Jokowi. Nah, mandat rakyatnya ini Pak Jokowi ini ya khawatir kalau nggak selesai, kalau partai-partainya itu tidak dikonsolidasikan dalam pengertian membereskan mandat rakyat itu sampai ke 2023. Kalau toh titip, ya hal-hal yang sustain dari selama 5-10 tahun ini untuk dititipkan dalam aspek pada posisi dia kepala negara dia. Negara ini harus berlanjut di dalam konsepsi visi misi kebijakan dan program. Ini yang tidak ada di dalam cara berpikir Anies. Semua mau diberke dengan koalisi perubahannya. Artinya Pak Bima? Nah, dalam artian itulah maka pertemuan itu kalau ada yang tidak dianggap etis karena
cara pandang persepsinya adalah terlalu partisan. Sehingga tadi yang disampaikan ke Pak JK itu tadi bisa-bisa menepuk air di dulang terpecik muka sendiri. Kalau gitu Pak Bima. Karena Pak JK ini adalah tim sukses Anies sejak dari gubernur, apalagi sampai sekarang mau jadi presiden. Jadi maksudnya Pak Bima itu ada intensi, ada maksud di balik ucapan dari Pak JK? Oh iya, walaupun tidak secara langsung dengan Kang Mardhani sebagai pengusung Pak Anies, tapi kapanpun dimanapun sejak dulu Pak JK ini adalah keinginan mendukung Anies sejak dari gubernur. Betul begitu sampai Pak jadi Mardhani? Presiden. Iya. Pak JK ini itu jangan membangun negarawan yang ingin Indonesia maju. Di 2014 beliau dukung Pak Jokowi. Di 2024 beliau belum memutuskan. Tetapi bahwa beliau dekat secara personal sama Mas Anies boleh jadi. Tapi Pak JK kan tadi saya bilang, Gus Muhaimin datang, Mas Erlangga datang, semua datang, dibuka pintunya. Poin pentingnya sangat baik bagi presiden tidak partisan. Kalau yang kemarin Nasdemnya diundang, bahkan Mas nyuwun saya undang aja Anies Baswedan, Mas Anies, sampean bisa nggak lanjutkan? Boleh jadi Mas Anies akan siap melanjutkan gitu loh. Nah, jadi biarkan presiden itu tidak justru memperuncing, mempertajam suasana. Beliau berdiri di atas semuanya karena beliau adalah kepala negara. Betul, saya setuju itu. Saya setuju Mas Mardhani. Sejauh memang yang dibicarakan adalah mengenai kontestasi Pilpres. Ini kan konsolidasi pemerintahan yang harus selesai sampai 2024. Inilah yang tentunya Pak Jokowi juga harus mengamankan beberapa hal yang kira-kira derawasi atau khawatir kalau konstruksi Pilpres itu mengganggu pemerintahnya. Saya langsung ke Mas Burhan lagi. Mas Burhan, sebenarnya wajar nggak sih apa yang dilakukan Presiden Jokowi saat ini? Sebelum-sebelumnya pernah juga nggak? Sebelumnya pernah juga. Jadi misalnya ya pengakuan Anas Urbaningrum, koalisi pendukung Pak SBY diundang tanpa melibatkan PKS. Waktu itu PKS sedang kritis-kritisnya sama Pak SBY, itu pernah. Ya, tapi Mas, bedanya kan tidak diumumkan di publik dan Pak SBY-nya tidak menyatakan tidak mengundang PKS. Kalau ini Pak Jokowi tegas memang tidak mengundang Nasdem karena beda koalisi. Itu partisannya jelas sekali gitu. Tapi substansinya ada. Oh, bedanya tidak diumumkan. Substansinya itu dulu nih. Silakan Mas Burhan. Dan nah ini ada satu lagi yang menurut saya agak kompleks dibanding zaman Pak SBY ya. Pak Jokowi itu nggak punya rumah di sekitar Jakarta. Nah, karenanya tidak ada perbedaan antara ruang privat dan ruang publik. Nah, Pak SBY itu punya di Cikeas. Nah, ini mungkin ke depan sebaiknya memang presiden harus punya rumah di Jakarta sehingga bisa memisahkan mana ruang publik, ruang politik privat dengan ruang politik publik. Itu satu. Yang berikutnya menurut saya yang penting juga untuk disampaikan, ini berkaitan dengan posisi Nasdem yang agak kompleks memang. Jadi saya setuju sama Bung Mardhani, kalau Nasdem diundang, mungkin orang membacanya sebagai koalisi pendukung pemerintahan dalam melakukan konsolidasi politik untuk melancarkan sampai 2024. Tapi ketika Nasdem tidak diundang, muncul pertanyaan, kenapa? Tetapi pertanyaan itu juga tidak bisa dipisahkan dari posisi menggantung Nasdem. Jadi menurut saya sekarang terjadi semacam deadlock antara Nasdem dan Presiden Jokowi. Nasdem tetap berada di dalam kekuasaan, tidak mengundurkan diri atau tidak menarik 3 menterinya. Sementara Presiden Jokowi juga tidak mereshuffle. Nah, jadi masih gantung gitu ya Mas ya? Seharusnya dijelaskan saja posisinya. Apa yang tepat sehingga jenis kelamin hubungannya itu lebih clear. Baik. Sekarang gitu loh. Sehingga tidak muncul perdebatan yang tidak perlu semacam ini gitu. Pak Bima, kalau gitu dalam waktu dekat atau nanti selama kurang lebih 1 tahun akan cawe-cawe Pak Presiden Jokowi ini akan tetap dilakukankah setelah ada kritikan atau masukan? Selama itu beliau sebagai presiden yang 2 kali periode dan titip hal yang terkait dengan substansi membangun negara ke depan terkait dengan visi, misi, program calon presiden itu sah-sah saja. Kalau tentang calon-calonnya kan tidak hanya 1 di dalam lingkaran kekuasaan saat ini. Saya kira
hal yang masih wajar bahwa seorang presiden menginginkan bagaimana ada ada keberlanjutan program. Sudah ditangkap, Pak Bima? Tapi tidak memberikan dukungan pada salah satu, salah dua pada orang yang harus jadi presiden. Saya kira itu. Oke, Pak Mardhani. Bedakan antara posisi Pak Jokowi sebagai pribadi. Bebas, Pak Jokowi boleh dukung Mas Ganjar, boleh dukung Prabowo, boleh dukung siapapun. Tapi sebagai kepala negara, sebagai presiden, apalagi pertemuannya di istana, Mas Burhan sebetulnya gampang. Kumpul aja di restoran mana gitu kan, biasa kok Pak Jokowi juga gitu loh. Ini mungkin lupa, makanya perlu diingatkan. Tempatnya ya, lokasinya buat berarti saya ya. beda. Antara Pak Jokowi sebagai personal bebas, tapi Pak Jokowi sebagai presiden dan kepala negara, beliau harus beyond politik. Baik, sudah ditangkap. Terima kasih Pak Mardhani Alisera, terima kasih Pak Arya Bima, dan terima kasih Mas Burhanuddin Muhtadi. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, saya selalu. Setelah ini saudara kami